Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan terkait rancangan sistem pemesanan menu makanan dengan nama aplikasi yaitu Menuku. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Cairnisa dengan NPM 23150610022. Nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 231506108. Saya Najwa Prisda Ramdhani dengan NPM 23150610686. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu web framework. Web framework ini merupakan sebuah kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan struktur dasar, aturan, serta berbagai fitur bawaan seperti routing, pengelolaan database, keamanan, dan pengaturan halaman. Sehingga pengembang ini tidak perlu membangun semuanya dari nol dan dapat lebih mudah, cepat, serta terstruktur dalam membuat aplikasi atau website yang aman dan terstandarisasi. Kemudian, contoh dari web framework yang populer yang sering digunakan, ini ada Laravel, Django, Express.js, dan Spring. Kemudian untuk kelebihan web framework. Yang pertama, untuk mempercepat pengembangan. Web framework ini menyediakan struktur, library, dan komponen siap pakai. Sehingga developer ini tidak perlu membangun semuanya dari nol. Kedua, ada standarisasi kode. Dengan pola arsitektur tertentu, misalnya MVC, framework ini membantu menjaga konsistensi dan keteraturan kode sehingga lebih mudah dipahami oleh tim. Ketiga, mudah dikembangkan. Web framework ini dirancang agar aplikasi dapat terus diperluas. Penambahan fitur baru atau peningkatan kapasitas bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa mengubah struktur data yang sudah ada. Kemudian yang keempat, web framework ini mudah untuk kolaborasi tim. Karena kodenya terstruktur dengan baik, jadi anggota tim baru ini dapat lebih cepat beradaptasinya. Hal ini memudahkan kerja sama dalam tim tersebut, terutama pada proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya, kekurangan web framework. Yang pertama, framework ini sering membawa banyak fitur yang mungkin tidak dibutuhkan untuk proyek kecil, sehingga membuat aplikasinya jadi lebih berat. Kedua, kurangnya fleksibel karena harus mengikuti aturan dan cara kerja dari frameworknya. Tidak bisa sebebas menulis kode sendiri. Ketiga, ada ketergantungan pada framework tertentu. Jadi, jika framework berhenti dikembangkan, bisa jadi masalah untuk kedepannya. Dan yang terakhir itu untuk membutuhkan waktu belajar untuk benar-benar paham cara kerja framework, apalagi jika fiturnya sangat kompleks. Untuk deskripsi aplikasinya sendiri, aplikasi Menuku adalah sistem berbasis web yang memudahkan customer dalam melakukan pemesanan makanan dan minuman secara mandiri hanya dengan scan QR code di meja. Aplikasi ini juga menyediakan fleksibilitas pembayaran menggunakan kris maupun cash dengan barcode. Selain itu, aplikasi ini membantu kasir ataupun barista dalam memproses pesanan secara cepat serta menyediakan laporan penjualan real time yang dapat diakses oleh admin dan owner untuk analisis bisnis. Kemudian untuk tujuan aplikasinya, yang pertama, untuk mempermudah customer memesan makanan atau minuman tanpa harus menunggu pelayan. Kedua, menyediakan fleksibilitas pembayaran melalui kris maupun tunai dengan barcode. Ketiga, membantu kasir atau barista mempercepat verifikasi pembayaran dan memproses pesanan. Yang keempat, menyediakan laporan penjualan yang rapi untuk admin. Dan yang kelima, mendukung owner dalam menganalisis menu terlaris, jam ramai, serta memantau kinerja bisnis secara real time. Selanjutnya, untuk stakeholder dari aplikasi ini, yang pertama ada customer, yaitu melalui meja kafe, di mana customer dapat melihat menu, memesan makanan ataupun minuman, memilih metode pembayaran secara kris ataupun cash. Lalu yang kedua ada kasir, dapat melihat daftar pesanan per meja, memverifikasi pembayaran, scan barcode cash atau konfirmasi kris, dan memproses pesanan. Yang ketiga, ada admin cafe, di mana admin cafe ini mengelola data menu, stok, user internal, kasir dan barista, serta mengontrol laporan transaksi. Dan yang terakhir yaitu owner cafe, di mana owner cafe ini dapat mengakses laporan penjualan, grafik transaksi, dan menu terlaris untuk analisis bisnis. Selanjutnya ada fitur utama dari aplikasi ini.
Yang pertama, pemesanan. Pemesanan ini yang pertama dapat scan QR untuk login otomatis, lalu melihat menu digital, pesan makanan atau minuman lewat keranjang, dan lacak status pesanan. Yang kedua, ada pembayaran, di mana terdapat dua metode, yaitu ada checkout via kris, yaitu otomatis, kemudian ada checkout via cash dengan barcode ke kasir, lalu verifikasi pembayaran secara otomatis ataupun manual. Yang ketiga, ada manajemen operasional, di mana dapat update status pesanan oleh kasir dan juga barista, lalu ada CRU di menu dan juga stok, dan kelola akun internal kasir dan juga barista. Dan yang terakhir ada laporan dan analitik. Ada laporan penjualan harian dan bulanan, dashboard keuangan dan grafik transaksi, lalu ada analisis menu terlaris dan juga jam ramainya. Selanjutnya ada flowchart alur proses aplikasi, yang dimana proses dimulai ketika pelanggan melakukan scan QR code di meja yang secara otomatis melakukan login dan juga identifikasi pelanggan. Setelah itu, pelanggan dapat melihat menu digital yang tersedia, kemudian memilih menu dan menambahkannya ke dalam keranjang. Jika pelanggan ingin menambah menu, pelanggan dapat kembali memilih. Tetapi jika sudah cukup, maka lanjut ke tahap checkout. Kemudian pada tahap checkout, pelanggan itu diminta memilih metode pembayaran, apakah menggunakan kris ataupun juga cash. Jika memilih kris, pelanggan cukup melakukan scan kris dan sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis. Tetapi jika memilih cash, kasir akan melakukan scan barcode pesanan dan melakukan verifikasi secara manual. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, pesanan akan langsung diproses oleh kasir ataupun juga barista. Terakhir, pesanan yang sudah selesai akan diantarkan ke pelanggan sesuai dengan pesanannya masing-masing. Selanjutnya yaitu analisis framework per stakeholder, yang mana setiap stakeholder itu memiliki kebutuhan yang berbeda pada sistem pemesanan menu kafe ini. Yaitu yang pertama terdapat customer yang melakukan autentikasi dengan scan QR code sehingga langsung terhubung dengan session meja. Tampilan yang dibutuhkan adalah UI mobile responsif agar mudah diakses melalui smartphone. Dari sisi logika bisnis, customer hanya fokus pada pemasaran dan juga pembayaran. Mereka dapat membaca menu serta menulis pesanan baru dan kemudian dapat melihat status pesanannya secara real time. Kemudian yang kedua, yaitu kasir atau barista yang menggunakan autentikasi berbasis akun credential based agar hanya staf yang berwenang yang bisa masuk. Antara muka mereka berupa dashboard secara real time untuk memantau pesanan setiap meja. Logika bisnis yang dijalankan adalah memverifikasi pembayaran dan memperbarui status pesanan. Dari sisi data, mereka bisa membaca dan memperbarui pesanan serta input transaksi. Selanjutnya, admin memiliki autentikasi penuh dengan hak create, read, update, dan juga delete, yang mana UI yang disediakan berupa form dan juga tabel create, read, update, delete untuk mengelola data. Logika bisnis yang ditangani yaitu manajemen operasional cafe seperti menu, stok, dan juga user. Dari segi data, admin dapat melakukan create, read, update, dan juga delete penuh, dan mereka juga menghasilkan laporan penjualan harian maupun bulanannya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu owner, yang mana hanya berfokus pada analisis bisnisnya. Ia melakukan autentikasi khusus sebagai pemilik agar hanya dapat mengakses dashboard laporannya. Antar muka yang dibutuhkan berupa tampilan ringkasan dan juga informatif dengan grafik, tabel, dan juga ringkasan penjualan. Dari sisi logika bisnis, owner hanya membaca data tanpa mengubah operasionalnya, melainkan menganalisis hasil penjualan, tren, menu terlaris, serta waktu ramai. Data yang bersifat read-only untuk mendukung pengambilan keputusan strategis seperti promo atau penyesuaian menu. Selanjutnya, analisis framework dalam aplikasi menuku, yaitu kelebihan pada aplikasi ini menggunakan framework. Yang pertama, pengerjaan cepat karena routing dan juga template engine sudah tersedia. Selanjutnya, strukturnya sudah teratur dengan model view controller yang memisahkan logika, data, dan juga tampilannya serta memudahkan kolaborasi. Selanjutnya yaitu skalabilitas tinggi dan dukungan komunitas kuat dengan banyak library yang digunakan dan juga dokumentasi. Adapun kekurangannya, memiliki kurva pembelajaran karena tim harus memahami konsep model view controller, ORM, dan juga middleware. Kemudian membawa overhead fitur yang mungkin tidak terpakai dan juga beresiko mengalami masalah versi. Dan yang terakhir yaitu kurang fleksibel dan juga dibagi lebih kompleks akibat tinggi abstraksi framework yang lumayan tinggi.
Terakhir yaitu tools pendukung dan juga hubungannya. Yang pertama yaitu Laravel berperan sebagai framework inti untuk membangun logika aplikasi dan juga struktur model view controller. Kemudian selanjutnya yaitu Composer digunakan untuk mengelola dependensi, yaitu menginstal framework dan juga package yang dibutuhkan. Selanjutnya terdapat XMPP atau PostgreSQL yang berfungsi sebagai server lokal dan database tempat aplikasi dijalankan dan juga data disimpan. Kemudian terdapat Git atau GitHub yang dipakai untuk version control agar pengembangan kode lebih teratur dan juga bisa dikerjakan secara kolaboratif. Selanjutnya terdapat Node.js dan juga NPM yang berperan dalam pengelolaan aset front-end seperti CSS dan juga JavaScript, termasuk proses build-nya. Kemudian Postman yang digunakan untuk menguji endpoint API dan juga memastikan setiap fungsi back-end-nya berjalan sesuai kebutuhannya. Kemudian yang terakhir terdapat VS Code yang dipakai sebagai text editor utama untuk menulis dan juga mengembangkan kode aplikasi. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.